A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Kita lihat artinya. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu termasuk orang-orang yang mukmin. Pahami ayat ini, cari satu kalimat yang sangat penting, kata kuncinya di dalam ayat ini. Lihat bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia saja kalau susah. Cari kalimatnya yang paling penting jadi kata kunci di dalam surat ini. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Jadi kata kunci pada ayat ke-8 Al-Hadid itu adalah mitsaqakum, janji setia. Nah, maksud janji setia di sini artinya dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 172 ini, roh manusia itu sebelum dilahirkan ke alam dunia ini, sejak dari keturunan Nabi Adam sampai terakhir manusia dilahirkan, sebelum dilahir itu dia melakukan perjanjian dengan Tuhan. MOI. Ya kan? Makanya di situ di dalam surat Al-A'raf ayat ayat 172 di situ, inti perjanjian seorang roh ya, ketika dia sebelum dilahirkan ada kata-kata alastu bi rabbikum. Kemudian dijawablah oleh roh itu, qalu bala sahidna. Ya kan? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Nah, itu sebelum dilahirkan. Jadi perjanjian bayi atau roh sebelum dilahirkan di situ sudah berjanji, sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta atau Tuhan itu adalah Tuhan kita. Makanya di situ dibalasnya qalu bala sahidna. Mereka itu berjanji memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu adalah Tuhannya. Jadi Allah meminta janji setia pada surat ke-8 Al-Hadid ini. Awal penciptaan roh itu sejak dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, makanya ada hadis Nabi, kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu adalah fitrah, suci. Ya kan? Pernah dengarnya hadis teman? Fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisani. Tergantung didikan orang tuanya lah bayi setelah lahir, apakah dia mau Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maksudnya, apakah bayi itu akan menjadi orang-orang mukmin, orang Islam, atau menjadi orang-orang non-Islam? Tergantung bagaimana orang tua atau bagaimana ketika dia lahir. Nah, kita sebagai umat Islam sangat bersyukur besar
dilahirkan ke alam dunia ini lahir dari rahim seorang ibu yang telah beragama Islam, Pak. Itu karunia kita yang paling besar. Ya kan? Tetapi sekali lagi, bayi atau roh sebelum dia lahir ke alam dunia itu telah melakukan perjanjian dengan Tuhan. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu, ya, aku adalah Tuhanmu. Dijawab oleh roh ini, qalu bala sahidna, engkau memang benar adalah Tuhan kami, saya bersaksi kepadamu. Kami bersaksi kepadamu. Sahidna, kami bersaksi kepadamu Tuhan. Artinya bayi itu sebelum lahir mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Makanya di dalam riwayat yang lain, ketika bayi itu lahir kemudian menangis. Nah, menangis itu artinya bayi telah melakukan perjanjian dengan Tuhan, baru dia nangis. Itu. Makanya kalau tidak nangis, kalau teori kesehatan timbul tanda tanya. Tapi dalam kajian kita, bayi menangis itu telah melakukan perjanjian, mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allahnya. Makanya qalu bala sahidna, engkau benar Tuhan kami, makanya kami berjanji kepadamu, bersaksi kepadamu. Nah, artinya apa, Pak? Setiap bayi yang dilahirkan oleh Allah ke alam dunia ini, dijelaskan oleh hadis Nabi tadi, semuanya dalam keadaan suci, fitrah. Tidak ada yang kafir, tidak ada yang tidak, tergantung setelah dilahir. Nah, makanya karunia yang sangat besar, kita lahir dari seorang ibu yang telah memeluk agama Islam. Itu karunia yang sangat besar. Makanya di sini Allah dalam ayat ke-8 ini, wa ma lakum la tu'minuna billah, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, wa rasulu yada'ukum, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Ya kan? Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul itu telah mengajak kita beriman kepada Allah? Itu dalam ayat ini, ya kan? Dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu memang orang-orang yang mukmin. Jadi janji setia kita ketika kita belum lahir ke alam dunia itu ditagih oleh Allah. Apakah kalian itu memang orang-orang yang mukmin atau tidak? Janji itu ditagih. Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Allah telah mengutus Rasul ke alam dunia ini. Paham maksudnya situ ya? Pengertiannya? Apa tugas dan fungsi Rasul diutus oleh Allah? Apa tugas Nabi? Menerima wahyu, menyampaikan. Apalagi tugas Nabi? Rasul mengajak kepada kebenaran. Firman, mengajak ke jalan dakwah. Nah, menyempurnakan akhlak. Pintar kalau kan? Mengajak menyembah kepada Sang Pencipta. Jadi tugas Rasul atau Nabi mengingatkan, mengajak manusia itu untuk tu'minu nabillah, kembali kepada jalannya Allah, beriman kepada Allah. Kalau masalah hidayah itu bukan urusan Rasul. Rasul itu cuma mengingatkan, mengajak manusia itu untuk kembali kepada jalan Tuhannya, karena kita sebelum lahir sudah melakukan janji setia kepada Allah. Itu. Jadi diingatkan lagi, diutus Rasul ke alam dunia ini supaya kita kembali kepada jalan Allah. Kalau hidayah bukan tugas di luar Rasul. Sama juga seperti kita
Para ulama di akhir zaman itu warasatil anbiya. Al ulama warasatil anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita ini mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Jadi ayat ke-8 ini diutus Rasul, diutus para ustadz, para kiai di akhir zaman mengingatkan manusia agar dia kembali ke jalan Tuhannya. Karena sebelum kita lahir kita sudah berjanji. Diingatkan lagi, Pak. Ya kan? Diingatkan lagi, in kuntum mu'minin, kalau memang kita termasuk orang-orang yang mukmin. Kalau sudah diutus Rasul masih tidak kembali kepada jalan Allah, artinya tugas Rasul itu selesai. Perkara yang disampaikan tadi mengajak manusia itu tidak mau kembali kepada jalan Allah, artinya dia tidak mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah. Contoh, Fir'aun. Fir'aun itu bukan Nabi Musa yang diutus, Harun wa Musa. Dua rasul yang diutus, tapi tetap tidak beriman kepada Allah. Nah, itulah lebih parah lagi, dua nabi. Nah, jadi kita sebagai umat di akhir zaman, kalau sudah banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz, banyak mubalik mengajak dan mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan Allah, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak pernah merasa, artinya tidak mau kembali kepada jalan Allah, bagian daripada Fir'aun. Bagian daripada Fir'aun. Tidak Pak Haji? Setengah Fir'aun. Ya kan? Ini Pak Haji. Seperti yang kita jelaskan di awal, tugas para rasul dan nabi, termasuk kita warasatil anbiya wal mursalin, para ulama-ulama di akhir zaman itu menyeru, mengajak manusia kepada kebaikan untuk beriman kepada Allah. Itu tugasnya, mengingatkan. Tapi masalah setelah diberikan peringatan melalui para nabi dan rasul, termasuk kita umat di akhir zaman, manusia itu tetap tidak mau atau membangkang, seperti yang dijelaskan summum bukmun umyum fahum la yarji'un, artinya manusia itu takdirnya telah tidak mendapatkan hidayah Allah. Contoh misalnya Pak Haji jelaskan tadi, dia non muslim tapi kecenderungan dia terhadap ajaran agama Islam itu, dia kalau bahasa kitanya membenarkan, tapi dia tidak mau masuk Islam. Itu terjadi di pamannya Nabi Abu